Hai para penonton, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Proyek Terlarang. Sore itu, Doni mendapat telepon dari atasannya, Pak Herman. Suara di seberang terdengar tegang, memintanya untuk datang ke sebuah pabrik tua di pinggiran kota. Pabrik itu telah lama ditinggalkan, namun proyek baru akan dimulai di sana, dan Doni ditunjuk sebagai pengawas utama. Tanpa berpikir panjang, Doni menyetujui tawaran tersebut, tergiur dengan bonus besar yang dijanjikan. Setibanya di pabrik, udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Pabrik tua itu tampak menyeramkan, dengan bangunan kusam yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang rimbun. Lampu-lampu kuning berkelap-kelip seolah berusaha menerangi kegelapan yang tidak pernah hilang di tempat itu. Meski merasa sedikit ragu, Doni melangkah masuk ke dalam gedung utama. Di dalam pabrik, ia bertemu dengan dua pekerja lainnya, Jaka dan Andi, yang akan membantunya selama proyek berlangsung. Mereka pun mulai mengecek keadaan ruangan-ruangan yang penuh dengan debu dan alat-alat tua yang sudah berkarat. Di tengah kesibukan itu, Doni tak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah di tempat ini, seolah mereka diawasi. Malam mulai tiba, dan Doni merasa harus pulang. Namun, sebelum meninggalkan pabrik, ia mendengar suara perempuan memanggil namanya dengan lirih. Suara itu samar-samar terdengar dari arah basement yang gelap. Doni memutuskan untuk mengabaikannya, mengira itu hanya halusinasinya semata, tapi suara itu terus terngiang di kepalanya bahkan saat ia sudah berada di rumah. Keesokan harinya, Doni kembali ke pabrik untuk melanjutkan proyek. Hari itu, mereka mulai bekerja di area basement yang sebelumnya terkunci. Pintu tua yang berkarat akhirnya berhasil dibuka setelah beberapa kali dicoba, menimbulkan bunyi deritan yang memekakkan telinga. Saat pintu terbuka, udara pengap dan dingin langsung menyambut mereka. Di dalam ruangan, mereka menemukan berbagai alat mesin tua yang tak terpakai lagi. Saat mereka memeriksa ruangan, Jaka tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke sudut ruangan. Ada yang bergerak di sana, katanya dengan suara gemetar. Doni dan Andi mendekat, tapi tidak melihat apapun selain bayangan-bayangan dari lampu senter mereka. Namun, perasaan aneh kembali muncul, membuat suasana semakin mencekam. Mereka berusaha mengabaikan ketakutan itu dan melanjutkan pekerjaan, meski rasa tidak nyaman terus membayangi. Beberapa jam kemudian, Doni mulai merasa lelah. Ia memutuskan untuk istirahat sebentar, sementara Jaka dan Andi melanjutkan pekerjaan. Saat sedang duduk di tangga basement, ia kembali mendengar suara perempuan yang sama, kali ini lebih jelas dan mendekat. "Tolong!" Suara itu bergema di telinganya. Doni berdiri dan menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Ketika Doni kembali ke basement, ia terkejut mendapati Jaka dan Andi berdiri kaku. Wajah mereka pucat, dan mata mereka terpaku pada dinding di depan mereka. "Lihat ini!" bisik Jaka, suaranya bergetar. Doni mendekat dan melihat sebuah tulisan besar yang tercoret di dinding dengan warna merah gelap, "Jangan ganggu." Merasa tak nyaman dengan kejadian di basement, Doni mencoba mencari tahu sejarah pabrik tua itu. Ia menggali arsip-arsip lama di internet dan menemukan berita tentang seorang insinyur perempuan bernama Nisa yang hilang secara misterius di pabrik tersebut sekitar 20 tahun lalu. Menurut laporan, Nisa bekerja pada proyek mesin besar yang dibatalkan karena serangkaian kecelakaan fatal. Beberapa pekerja menyebutkan bahwa ada keanehan di sekitar basement sebelum Nisa menghilang. Kisah itu membuat Doni semakin waspada, terutama karena nama Nisa seolah mengingatkannya pada suara perempuan yang ia dengar selama ini. Namun, ia berusaha tetap tenang dan tidak menceritakan apapun kepada Jaka dan Andi. Meski begitu,
Perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan terus menghantui pikirannya. Malam itu, Doni kembali bermimpi buruk. Ia melihat sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih berdiri di depan pintu basement, wajahnya tidak terlihat jelas. Dalam mimpinya, perempuan itu mengulurkan tangan seolah meminta bantuan. Namun ketika Doni mencoba mendekat, suasana berubah mengerikan. Darah menggenang di lantai, dan teriakan nyaring terdengar dari setiap sudut pabrik. Doni terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan perempuan itu dari benaknya. Ia mulai mempertimbangkan untuk membatalkan proyek ini. Namun bonus besar yang dijanjikan dan rasa tanggung jawabnya sebagai pengawas membuatnya ragu untuk mundur. Hari berikutnya, ketegangan di antara para pekerja semakin terasa. Jaka dan Andi mulai sering berdebat, dan suasana di pabrik semakin tidak menyenangkan. Beberapa alat berat yang baru saja mereka pasang tiba-tiba rusak tanpa alasan yang jelas. Satu persatu kejadian aneh terjadi, termasuk pintu-pintu yang terbuka sendiri dan suara langkah kaki di lorong kosong. Pada suatu sore, Jaka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Doni dan Andi mencarinya di seluruh sudut pabrik, tapi tidak menemukannya. Ketika malam tiba, Doni memutuskan untuk menghentikan pencarian dan melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Namun, dalam perjalanan pulang, ia kembali mendengar suara lirih yang memanggil namanya. Kali ini lebih jelas dan menyeramkan. Doni berbalik dan melihat sosok perempuan di ujung lorong, berdiri dia menatapnya dengan wajah penuh darah. Ia terpaku di tempatnya, tidak mampu bergerak. Perempuan itu perlahan mendekat, dan Doni merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dalam ketakutannya, ia mencoba lari, tapi langkahnya terasa berat. Sesuatu seolah menahannya di tempat. Tiba-tiba, sosok perempuan itu menghilang, dan Doni jatuh terduduk di lantai. Ia tak bisa berhenti gemetar. Pikirannya kacau, dan ia mulai menyadari bahwa proyek ini bukan proyek biasa. Ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di pabrik tua itu, dan nyawanya mungkin menjadi taruhannya. Dengan Jaka yang hilang dan kejadian aneh yang terus berlanjut, Doni memutuskan untuk menghentikan proyek ini. Namun, saat ia ingin berbicara dengan Pak Herman, teleponnya tak pernah tersambung. Ia merasa terjebak, seolah tidak ada jalan keluar dari mimpi buruk ini. Sementara itu, Andi mulai bertingkah aneh. Ia sering berbicara sendiri, seolah sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. Suatu malam, Doni menemukan Andi di basement, berdiri di depan dinding yang sama di mana mereka menemukan tulisan, "Jangan ganggu." Namun kini, ada tambahan coretan yang baru, "Kalian sudah terlambat." Saat Doni mendekat, Andi berbalik dengan ekspresi kosong dan langsung menyerangnya dengan alat berat yang ia pegang. Dalam pergulatan, Doni berhasil menghindar, namun Andi terjatuh dan kepalanya terbentur keras di lantai, tidak bergerak lagi. Doni panik dan berusaha keluar dari pabrik. Namun, sebelum ia berhasil, pintu-pintu pabrik tertutup rapat. Sosok perempuan yang selama ini menghantuinya muncul kembali, kali ini lebih jelas dan lebih mengerikan. Wajahnya hancur, penuh luka, dan ia mendekati Doni dengan senyuman mengerikan di wajahnya. "Kamu tidak bisa lari," bisiknya. Doni mencoba melawan, namun semuanya sia-sia. Pabrik itu telah mengambil alih nasibnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.